Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang ekosistem. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama tentang hubungan antar makhluk hidup di ekosistem, kemudian yang kedua tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan yang ketiga yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Marilah kita bahas satu persatu. Mulai dari hubungan antar makhluk hidup di ekosistem. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu disebut dengan kompetisi, yang kedua disebut dengan predasi, dan yang ketiga disebut dengan simbiosis. Marilah kita simak penjelasan dari kompetisi, predasi, dan simbiosis. Mulai dari yang pertama yaitu tentang kompetisi. Nah, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah hubungan persaingan dua jenis individu untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, misalnya makanan atau tempat tinggal. Nah, berikut ini adalah contoh kompetisi antara singa jantan dan singa betina, di mana singa jantan dan singa betina ini berkompetisi untuk memperebutkan wilayah kekuasaan atau tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu ada predasi. Apakah yang dimaksud dengan predasi? Jadi, predasi adalah hubungan di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Nah, contoh predasi adalah antara singa dan zebra, di mana singa ini memakan zebra. Singa sebagai predator dan zebra sebagai mangsanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dan berhubungan secara langsung. Simbiosis ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu antara kupu-kupu dan tumbuhan. Hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan tumbuhan yaitu bunga memiliki nektar sebagai makanan kupu-kupu dan tumbuhan dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Sehingga yang terjadi antara kupu-kupu dan tumbuhan adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis yang kedua yaitu antara kerbau dan burung jalak. Hubungan antara kerbau dan burung jalak juga memberi keuntungan kepada kedua belah pihak, di mana burung mendapatkan makanan berupa kutu dan lalat yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu dan lalat karena telah dimakan oleh burung jalak. Kemudian yang kedua yaitu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora terjadi di laut. Makanan ikan hiu adalah hewan laut lain. Nah, ikan remora memakan sisa-sisa makanan yang jatuh. Jadi, ikan remora mendapatkan makanan, sedangkan ikan hiu tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Contoh yang kedua yaitu ikan-ikan kecil yang ada di dalam laut.
Nah, ikan-ikan kecil di dalam laut ini berlindung di celah-celah karang. Nah, dengan adanya karang, ikan-ikan kecil bisa terlindung dari pemangsanya. Sedangkan karang yang ada di dalam laut tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh adanya ikan-ikan kecil tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya yaitu antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk menggigit atau mengisap darah manusia hingga menjadi kenyang, sedangkan manusia merasa gatal oleh gigitannya dan dirugikan oleh nyamuk tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu tumbuhan yang melilit tumbuhan lain, di mana tumbuhan yang melilit akan hidup subur karena mendapatkan sari-sari makanan dari tumbuhan yang dililit, sedangkan tumbuhan yang dililit akan mati karena sari-sari makanannya diambil oleh tumbuhan yang melilit. Nah, itulah ketiga jenis simbiosis. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama itu ada rumput, di mana rumput ini bertindak sebagai produsen. Produsen yaitu makhluk hidup penghasil makanan. Nah, rumput ini nantinya akan dimakan oleh belalang. Belalang ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Konsumen yaitu makhluk hidup pemakai yang mendapatkan makanannya dari makhluk hidup lain, yaitu berasal dari produsen. Nah, nantinya belalang ini akan dimakan oleh kodok. Kodok merupakan konsumen tingkat 2. Kodok akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ular nantinya akan dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 4. Nah, elang ini nantinya setelah mati akan diuraikan oleh bakteri, di mana bakteri ini disebut dengan pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Ini merupakan contoh dari rantai makanan. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Berikut ini merupakan contoh dari jaring makanan. Nah, kalian bisa lihat definisi dari jaring makanan yaitu beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Kalian bisa perhatikan di sini terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan yang dapat kalian lihat yaitu dari rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh serigala. Nah, itu merupakan satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan lain kalian bisa perhatikan ada tumbuhan, kemudian dimakan oleh kupu-kupu, kemudian kupu-kupu akan dimakan oleh kodok, dan kodok akan dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, itu rantai makanan yang kedua. Sehingga keseluruhan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Materi yang ketiga yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Seluruh komponen di dalam ekosistem berada dalam keadaan yang seimbang. Apabila komponen di dalam ekosistem berada dalam keadaan yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan iklim dan juga bencana alam. Adapun pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Adapun contoh pencemaran lingkungan yaitu yang pertama pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang kedua,
Pembuangan asap industri tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penebangan hutan, dan yang kedua yaitu tentang pembakaran hutan. Nah, adapun yang dapat kita lakukan untuk memelihara ekosistem yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak menebang dan membakar hutan sembarangan. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan setelah menebang hutan. Dan yang kelima, yaitu tidak menggunakan pukat harimau atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Pukat harimau itu adalah jaring-jaring yang kecil-kecil. Jika kita menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, maka ikan-ikan yang sangat-sangat kecil juga akan ikut terjaring di dalam pukat harimau tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara ekosistem. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi Putri D kali ini. Semoga apa yang Putri D sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.